Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Juwita Komala, Farhanur Ramdhani Putri, Revi Novianti, dan juga Suyati. Di sini kami akan mempresentasikan tentang preeklamsia dan eklamsia, antipiretik, vitamin, dan juga mineral. Untuk materi yang pertama yaitu preeklamsia dan eklamsia. Apa itu preeklamsia dan eklamsia? Nah, preeklamsia adalah kondisi yang terjadi akibat dari tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol pada ibu hamil. Kondisi preeklamsia pada ibu hamil harus segera ditangani. Kondisi preeklamsia dapat berkembang menjadi eklamsia dan memiliki komplikasi yang fatal baik bagi ibu maupun bagi janinnya. Selanjutnya ada eklamsia. Eklamsia adalah kondisi yang dapat mempengaruhi wanita selama kehamilan. Kondisi ini merupakan lanjutan atau komplikasi dari preeklamsia, yaitu kondisi langka yang serius di mana tekanan darah tinggi dapat menyebabkan kejang selama kehamilan. Nah, ibu hamil dengan preeklamsia atau mengalami hipertensi berat selama kehamilan beresiko mengalami eklamsia yang ditandai dengan kejang, kemudian diikuti penurunan kesadaran atau koma. Eklamsia jarang terjadi, tetapi apabila muncul harus segera ditangani sebab kondisi tersebut berpotensi mengancam keselamatan nyawa ibu dan janin dalam kandungan. Selanjutnya ada jenis-jenis obat preeklamsia dan eklamsia. Yang pertama ada magnesium sulfat. Magnesium sulfat adalah suplemen mineral yang digunakan untuk mengatasi kondisi rendahnya kadar magnesium dalam darah. Obat ini juga digunakan untuk mengobati dan mencegah kejang akibat eklamsia. Untuk merek dagangnya sendiri, di sini ada magnesium sulfat injection, seperti yang ada di gambar ya teman-teman. Baik, untuk yang kedua ada metildopa. Metildopa adalah obat untuk menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Jika tekanan darah terkendali, resiko terjadinya komplikasi akibat hipertensi seperti stroke, serangan jantung, dan gangguan ginjal dapat diturunkan. Untuk merek dagangnya di sini ada Dopamed metildopa 250 mg ya, teman-teman. Untuk yang selanjutnya adalah labetalol. Labetalol adalah obat yang digunakan dengan atau tanpa obat-obatan lain untuk mengobati tekanan darah tinggi. Obat ini termasuk dalam golongan alpha blocker dan beta blocker. Untuk mereknya sendiri di sini ada labetalol hydrochloride injection, seperti yang ada di gambar ya. Nah, selanjutnya ada nifedipin. Nifedipin adalah obat untuk meredakan sakit jantung akut atau tekanan darah tinggi. Meski dikenal ampuh mengatasi penyakit darah tinggi, konsumsi obat nifedipin untuk ibu hamil perlu perhatian khusus karena dikhawatirkan dapat membahayakan janin. Yang terakhir di sini ada atenolol. Atenolol adalah obat untuk menangani nyeri dada dan menurunkan tekanan darah pada hipertensi. Obat ini juga bisa digunakan dalam pengobatan denyut jantung tidak teratur. Selanjutnya ada dosis obat preeklamsia dan eklamsia. Yang pertama tadi ada magnesium sulfat. Untuk dosisnya sendiri, dosis awal 4 gram selama 5-10 menit. Dilanjutkan dengan dosis pemeliharaan 1-2 gram per jam selama 24 jam postpartum atau setelah kejang terakhir. Yang kedua tadi ada metildopa, dosis oral 250 mg 2-3 kali sehari secara bertahap, dinaikkan dengan selang waktu 2 hari atau lebih. Dosis maksimumnya sehari 3 gram. Pasien lanjut usia, dosis awal 125 mg 2 kali sehari, dinaikkan secara bertahap. Dosis maksimumnya sehari 2 gram. Lihat juga keterangan di atas.
Yang ketiga ada labetalol. Untuk dosis dewasanya, dosis awal 100 mg 2 kali sehari. Dosis dapat ditingkatkan hingga 200 sampai 400 mg 2 kali sehari, sesuai dengan respon pasien. Dosis maksimal 2400 mg per hari dibagi menjadi 2 sampai 4 kali minum. Untuk lansia, dosis awal 40 sampai 100 mg 2 kali sehari. Dosis perawatan 100 sampai 200 mg 2 kali sehari. Selanjutnya ada nifedipin. Bentuk immediate release, dosis awal 5 mg 3 kali sehari. Dosis lanjutan 10 sampai 20 mg 3 kali sehari. Bentuk extended release, dosis awal 10 sampai 40 mg 2 kali sehari atau 20 sampai 90 mg 1 kali sehari. Yang terakhir ada atenolol, dosisnya 50 sampai 100 mg 1 kali sehari. Dosis dapat disesuaikan berdasarkan respon pasien. Dosisnya 50 sampai 100 mg per hari. Dapat diberikan 1 kali sehari atau dibagi menjadi beberapa kali konsumsi. Selanjutnya ada efek samping dari obat preeklamsia dan eklamsia. Untuk efek samping dari magnesium sulfat diantaranya yaitu seperti sakit perut atau diare, wajah merah dan terasa hangat, keringat berlebih, tekanan darah turun. Yang kedua ada metildopa. Efek sampingnya yaitu sakit kepala, mulut kering, kembung, pusing, diare, dan muntah. Untuk labetalol, efek sampingnya yaitu pusing atau terasa melayang, lelah yang berat, berkeringat, sakit kepala, hidung tersumbat, mual atau sakit perut, dan mati rasa atau kesemutan. Yang keempat ada nifedipin. Efek sampingnya yaitu sakit kepala, pusing, mual, wajah memerah, konstipasi, dan kram otot. Yang terakhir ada atenolol. Efek sampingnya yaitu pusing atau perasaan melayang, mual, kantuk, kelelahan, dan juga diare. Untuk mekanisme kerja obatnya, yang pertama ada magnesium sulfat. Pada pengobatan eklamsia, magnesium sulfat bekerja dengan cara mempengaruhi sinyal saraf ke otot sehingga kejang dapat dicegah dan diredakan. Yang kedua ada metildopa. Metildopa bekerja dengan cara melemaskan otot pembuluh darah sehingga darah dapat mengalir lebih lancar. Saat darah mengalir dengan lancar, tekanan darah secara berangsur-angsur akan menurun. Yang selanjutnya adalah labetalol. Obat ini bekerja dengan cara merelaksasi pembuluh darah dan memperlambat detak jantung. Dengan begitu, aliran darah menjadi lebih lancar dan tekanan darah akan menurun. Yang keempat ada nifedipin. Nifedipin bekerja dengan cara menghambat kalsium untuk masuk ke dalam sel-sel pembuluh darah dan jantung. Dengan dihambatnya kalsium, pembuluh darah akan lebih terrelaksasi dan bisa lebih melebar. Dengan begitu, aliran darah akan lebih lancar dan beban kerja jantung juga menjadi lebih ringan. Saya di sini Juwita akan melanjutkan mengenai mekanisme kerja obat. Yang terakhir yaitu atenolol. Cara kerja atenolol yaitu dengan menghambat kerja epinerfin yang merupakan zat alami tubuh yang dapat menyebabkan denyut jantung dan tekanan darah menjadi naik. Yang selanjutnya yaitu pengertian antipiretik. Antipiretik sendiri yaitu adalah obat penurun panas. Obat-obat antipiretik juga menekan kepada gejala-gejala yang biasanya menyertai demam seperti mialgia, kedinginan, nyeri kepala, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis obat antipiretik. Yang pertama ada paracetamol, yaitu obat analgesik dan antipiretik yang banyak dipakai untuk meredakan sakit kepala, nyeri ringan hingga sedang, serta demam. Yang kedua ada ibuprofen. Obat ini juga digunakan untuk menurunkan demam dan meredakan nyeri ringan dan sakit akibat pilek atau flu.
Obat ini juga bekerja dengan menghalangi produksi zat alami dalam tubuh yang menyebabkan peradangan. Yang ketiga yaitu naproxen. Naproxen adalah obat dengan fungsi untuk mengurangi rasa sakit, misalnya sakit kepala, nyeri otot, tendonitis, sakit gigi, dan juga kram menstruasi. Obat ini juga membantu mengurangi rasa nyeri bengkak dan sendi kaku. Yang terakhir ada ketoprofen. Obat ini juga untuk meredakan rasa sakit dan nyeri sendi dan juga peradangan sendi yang disebabkan penyakit asam urat, migrain, sakit gigi, nyeri haid, dan juga demam. Yang selanjutnya itu adalah dosis obat antipiretik. Yang pertama parasetamol. Dosis obat untuk dewasa yaitu 500-1000 mg atau 10-15 mg per kilogram berat badan tiap 4-6 jam. Dosis maksimal yaitu 4000 mg per hari. Bayi dan anak-anak 10-15 mg per kilogram berat badan. 4-6 jam dosis tidak boleh lebih dari 15 mg per kilogram berat badan per dosis. Yang selanjutnya itu ibuprofen untuk dewasa dan melalui oral yaitu 200-400 mg secara oral setiap 4-6 jam sesuai kebutuhan maksimal yaitu setengah gram per hari dengan maksimal durasi konsumsi selama 10 hari. Yang ketiga yaitu naproxen. Untuk dewasa, dosis awal yaitu 500 mg, lalu dilanjutkan dengan 250 mg tiap 6-8 jam selama dibutuhkan. Dosisnya itu maksimal adalah 1250 mg per hari. Yang terakhir yaitu ketoprofen. Untuk dosis dewasa pada kondisi nyeri pada tulang, otot, atau sendi akibat radang sendi, ankylosing spondylitis, bursitis, atau nyeri setelah operasi ortopedi, dosisnya yaitu 50 mg 4 kali sehari atau 75 mg 3 kali sehari. Dosis maksimal 300 mg per hari. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai efek samping obat antipiretik seperti parasetamol, naproxen, ibuprofen, dan ketoprofen. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama untuk parasetamol terlebih dahulu. Efek samping parasetamol yaitu sakit kepala, mual dan muntah, sulit tidur, perut bagian atas terasa sakit, urin berwarna gelap, lelah yang tidak biasa, dan juga penyakit kuning. Dan untuk efek samping dari naproxen yaitu kantuk, pusing, mual dan muntah, sakit perut, diare, dan konstipasi. Dan untuk efek samping dari ibuprofen yaitu perut kembung, mual dan muntah, diare atau malah sembelit, sakit mah, pusing, dan juga sakit kepala. Dan yang terakhir efek samping dari ketoprofen yaitu sakit mah, sembelit atau diare, sakit kepala atau pusing, rasa mengantuk, dan kehilangan nafsu makan. Yang selanjutnya itu mekanisme kerja antipiretik. Yang pertama yaitu parasetamol. Kandungan parasetamol memiliki analgesik dalam obat ini bekerja dengan cara menghambat sintesis prostaglandin di sistem saraf pusat. Prostaglandin merupakan zat penyebab timbulnya peradangan yang diproduksi tubuh. Yang kedua yaitu naproxen. Naproxen juga bekerja dengan cara menghambat produksi prostaglandin. Prostaglandin akan diproduksi saat tubuh mengalami luka atau cedera, serta menyebabkan munculnya tanda dan gejala peradangan, termasuk nyeri dan bengkak. Ketika produksi prostaglandin dihambat, maka keluhan yang muncul akibat peradangan dapat mereda. Mekanisme kerja obat antipiretik selanjutnya yaitu ibuprofen. Cara kerja dari obat ibuprofen adalah menghalangi tubuh memproduksi prostaglandin, yaitu senyawa yang dapat menyebabkan rasa sakit atau peradangan, sehingga nyeri dan radang menjadi berkurang. Selain itu, ibuprofen juga digunakan sebagai penurun panas. Yang terakhir yaitu ketoprofen. Obat ketoprofen bekerja dengan menghambat enzim kiloksigenase atau COX untuk memproduksi prostaglandin yang menyebabkan pembengkakan dan juga rasa nyeri. Selanjutnya yaitu pembahasan materi tentang vitamin dan mineral. Yang pertama yaitu vitamin. Apa itu vitamin? Vitamin adalah nutrisi tambahan yang diperlukan bagi tubuh untuk bisa menunjang kinerja tubuh. Umumnya, vitamin berasal dari makanan dan buah-buahan yang bersifat organik. Tubuh manusia membutuhkan vitamin. Hal ini dikarenakan tubuh manusia mungkin saja kurang dalam produksi vitamin yang dibutuhkan tersebut. Selanjutnya yaitu mineral. Mineral adalah zat padat anorganik
yang terbentuk di alam secara anorganik, mempunyai komposisi kimia tertentu dan susunan atom yang teratur. Kristal adalah zat padat yang mempunyai bentuk bangun beraturan yang terdiri dari atom-atom dengan susunan yang teratur. Kandungan yang terdapat pada mineral yaitu kalsium, magnesium, zinc, iron, serta potasium. Selanjutnya yaitu fungsi vitamin dan mineral. Fungsi dari vitamin dan mineral bagi tubuh adalah membantu pembentukan energi yang berasal dari karbohidrat, lemak, dan protein. Selain itu, vitamin dan mineral juga berperan penting dalam proses pertumbuhan dan metabolisme tubuh. Selanjutnya ada beberapa penyakit yang ditimbulkan akibat kekurangan vitamin. Yang pertama yaitu osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit yang ditandai oleh berkurangnya massa tulang dan kerusakan mikroarsitektur tulang yang menyebabkan tulang menjadi rapuh dan meningkatkan resiko terjadinya patah tulang. Kekurangan vitamin D menyebabkan osteoporosis. Yang kedua yaitu anemia. Anemia terjadi karena terlalu sedikit sel darah merah sehat karena kadar zat besi terlalu sedikit dalam tubuh. Kekurangan vitamin B12 dan B9 menyebabkan anemia. Yang ketiga yaitu gondok. Gondok terjadi karena pembesaran kelenjar abnormal berbentuk kupu-kupu di bawah jakun atau disebut juga tiroid. Kekurangan yodium atau disebut juga mineral mikro dapat menyebabkan gondok. Yang keempat yaitu kebutaan malam. Terjadi karena rabun senja atau nyctalopia adalah gangguan mata yang menyebabkan penderitanya kesulitan melihat pada malam hari atau saat berada di tempat yang gelap. Kebutaan malam dapat disebarkan oleh kurangnya mengonsumsi vitamin A. Yang terakhir yaitu depresi. Sekelompok kondisi yang terkait dengan peningkatan atau penurunan suasana hati seseorang, seperti depresi atau gangguan bipolar. Kekurangan vitamin D bisa merusak fungsi kognitif karena reseptor vitamin D di area otak bertanggung jawab untuk perilaku dan suasana hati, termasuk munculnya depresi. Penyakit akibat kekurangan mineral. Yang pertama, kelelahan dan kelemahan ekstrim. Kekurangan zat besi atau magnesium dalam tubuh bisa membuat tubuh sangat lelah dan mungkin tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari. Yang kedua, kram otot dan nyeri sendi. Kalsium memainkan peran penting dalam menjaga agar tulang dan gigi sehat dan kuat. Selain itu, kalsium membantu mengelola pembuluh darah, saraf, hormon, dan lainnya. Kadar kalsium yang rendah dapat menyebabkan banyak masalah kesehatan, termasuk kelemahan otot, kram, dan nyeri sendi. Yang ketiga, mati rasa dan kesemutan. Sensasi mati rasa dan kesemutan di tubuh dapat mengindikasikan kekurangan mineral. Yang keempat, kembung, mual, kehilangan nafsu makan, dan muntah. Kekurangan kalium dapat menyebabkan kembung dan sakit perut. Kekurangan seng dapat menyebabkan hilangnya nafsu makan dan muntah. Selanjutnya yaitu dosis vitamin. Dosis vitamin A usia 0-6 bulan 400 mikrogram per hari, usia 7-12 bulan 500 mikrogram per hari, usia 1-3 tahun 300 mikrogram per hari, usia 4-8 tahun 400 mikrogram per hari, usia 9-13 tahun 600 mikrogram per hari, laki-laki berusia di atas 14 tahun 900 mikrogram per hari, perempuan berusia di atas 14 tahun 700 mikrogram per hari, selama masa kehamilan 770 mikrogram per hari, dan selama masa menyusui 1300 mikrogram per hari. Vitamin B. Bayi di bawah usia 1 tahun 0,5 mg per hari, bayi di bawah usia 5 tahun 0,9 mg per hari, usia 4-8 tahun 1,2 mg per hari, usia 9-13 tahun 1,8 mg per hari, remaja di atas usia 14 tahun 2,4 mg per hari. Vitamin C. Usia 0-6 bulan 40 mg per hari, usia 7-12 bulan 50 mg per hari, usia 1-3 tahun 15 mg per hari, usia 4-8 tahun 25 mg per hari, usia 9-13 tahun 45 mg per hari,
Perempuan usia 14-18 tahun 65 mg per hari, dan laki-laki usia 14-18 tahun 75 mg per hari. Selanjutnya dosis vitamin D. Usia 0-12 bulan 400 IU atau 10 mikrogram per hari. Di atas usia 1 tahun 600 IU atau 15 mikrogram per hari. Dosis vitamin E. Usia 1-3 tahun 9 IU per hari. Usia 4-8 tahun 10,4 IU per hari. Usia 9-13 tahun 16,4 IU per hari. Usia di atas 13 tahun 22 IU per hari. Selanjutnya dosis vitamin K. Usia 0-6 bulan 2 mikrogram per hari. Usia 7-12 bulan 2,5 mikrogram per hari. Usia 1-3 tahun 30 mikrogram per hari. Usia 4-8 tahun 55 mikrogram per hari. Usia 9-13 tahun 60 mikrogram per hari. Usia 14-18 tahun 75 mikrogram per hari. Dosis mineral. Kalsium. Usia 1-3 tahun 700 mg per hari. Usia 4-8 tahun 1000 mg per hari. Usia 9-18 tahun 1300 mg per hari. Selanjutnya zat besi. Di bawah usia 14 tahun 7-10 mg per hari. Remaja pria berusia di atas 14 tahun 11 mg per hari. Remaja perempuan yang sudah mendapatkan menstruasi 15 mg per hari. Contoh vitamin dan mineral. Yang pertama contoh vitamin, yaitu vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Contoh mineral yaitu kalsium, klorida, magnesium, kalium, zat besi, tembaga, yodium, selenium, zinc, dan fluorida. Sekian presentasi yang kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.